Sekarang pikiran Xiao Chen terfokus pada iblis lagi, dia berkata setelah berpikir sejenak, kamu khawatir Raja Iblis melanggar perjanjian, dan iblis yang datang ke alam kubah langit ada di sini selama sisa setengah dari hati kubah langit. Agak kesal, Ying Yue berkata, saya hanya sedikit khawatir. Secara logika, ada 5 kaisar bela diri setengah langkah dan formasi kuat yang melindungi jantung kubah langit. Bahkan kaisar bela diri pun akan kesulitan mengalahkan mereka. Selain itu, para iblis telah menepati perjanjian selama 10.000 tahun terakhir. Mereka tidak perlu merusaknya. Perjanjian. Xiao Chen tertawa, bagaimana perjanjian seperti itu bisa diandalkan? Selain itu, perjanjian saat itu adalah untuk tidak menurunkan kaisar bela diri manapun. Sebuah cahaya muncul di mata Ying Yue. Apa maksudmu orang-orang yang datang adalah iblis jenius dari ras iblis yang sekuat kaisar bela diri, bahkan mungkin melampaui kaisar bela diri biasa? Saya tidak bisa memastikannya, tapi kemungkinannya besar. Anda sebaiknya memberitahu Istana Dewa Bela Diri dan meminta mereka mulai membuat persiapan untuk skenario terburuk. Sekarang setelah Xiao Chen menyampaikan pesannya, dia tidak berpikir untuk berpartisipasi dalam masalah ini, jadi dia bersiap untuk pamit dan berangkat. Yang mulia, ada masalah besar. Tepat pada saat ini, seorang tentara berseru sambil berlari dengan gugup. Apa yang salah? Mengapa kamu begitu bingung? Apakah alam abadi kubah langit diserang? Ying Yue bertanya. Prajurit itu berseru kaget, putri sudah sadar. Xiao Chen dan Ying Yue bertukar pandang. Ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Mereka benar-benar tepat sasaran. Terlebih lagi, pihak lain secara tak terduga mengambil tindakan begitu cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Buatlah lebih jelas. Prajurit itu menghabiskan beberapa waktu untuk mengatur napas, memulihkan diri dari kebingungannya. Kemudian, dia berkata, Istana Kubah Langit di alam abadi Kubah Langit, yang menjaga jantung Kubah Langit, diserang oleh iblis. Mereka dengan cepat dikalahkan dan sudah mengirimkan permintaan bala bantuan ke berbagai pengadilan kerajaan. Berapa banyak iblis di sana? 2. Ying Yue melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi dulu. Ying Yue menghela nafas dan memandang Xiao Chen. Kamu benar sekali. Mereka benar-benar jenius iblis dari ras iblis yang sekuat kaisar bela diri. 5 kaisar bela diri setengah langkah yang dikirim Istana Dewa Bela Diri untuk menjaga hati kubah langit semuanya sangat kuat, orang-orang berada di puncak kultivasi mereka. Namun, mereka bahkan tidak bisa memblokir 2 iblis. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu para tetua bangsa kin besarmu pergi, kata Xiao Chen. Kamu akan. Ying Yue tidak begitu paham tentang kekuatan Xiao Chen. Apakah kamu yakin ingin pergi? Mereka adalah 2 iblis jenius dari ras iblis yang menyaingi kaisar bela diri. Sejujurnya, bahkan saya tidak tahu harus berbuat apa dan saya sendiri merasa agak bingung. Xiao Chen tersenyum dan berkata, sepertinya kamu tidak menyadari ketenaranku di alam Kunlun. Bawa saja aku ke istana kubah langit itu, dan itu sudah cukup. Ying Yue tidak bisa mengubah pikiran Xiao Chen. Namun, dia masih ingin membawa lelaki tua yang melindungi keberuntungan negara Qin besar itu bersama mereka. Karena pihak lain bersikeras, Xiao Chen tidak punya pilihan lain. Ini adalah tetua pelindung istana kerajaan negara Qin besarku. Dia adalah kaisar kuasi kesempurnaan yang sekuat kaisar bela diri setengah langkah. Dia telah menjaga negara Qin besar selama 200 tahun. Di kapal perang menuju alam kubah langit, Ying Yue memperkenalkan seorang lelaki tua berambut putih dan mengenakan jubah rami polos kepada Xiao Chen. Orang tua berjubah rami itu tampak sangat ramah dan memberikan suasana seorang penatua. Setelah mendengarkan penjelasan Ying Yue, dia sudah mengetahui betapa parahnya situasi. Ini memang masa-masa sulit. 10.000 tahun adalah sebuah siklus. Iblis-iblis ini akhirnya tidak bisa lagi menahan diri, kata lelaki tua berjubah rami itu, merasa sangat khawatir. Dia tidak optimis dengan situasi istana kubah langit. Hanya 2 iblis yang memaksa istana kubah langit meminta bala bantuan. Ini sungguh sulit dipercaya. Teman kecil, pernahkah kamu mendengar tentang talenta muda luar biasa yang bisa menyaingi kaisar bela diri di alam Kunlun? Setelah memberi salam, lelaki tua berjubah rami itu memandang Xiao Chen dan mengajukan pertanyaan kepadanya. Dia telah berada di dunia kubah langit selama 200 tahun terakhir dan tidak mengetahui situasi di dunia Kunlun saat ini.
Xiao Chen benar-benar belum pernah bertemu seseorang seperti yang digambarkan lelaki tua itu. Ada beberapa kaisar bela diri setengah langkah yang bisa membunuh kaisar bela diri, dia bahkan pernah bertemu sebelumnya. Namun, selain dirinya, sepertinya tidak ada satupun generasi muda yang mampu melakukan hal tersebut. Diwuk dan keturunan primes lainnya di Astral Battlefield masih harus maju ke kaisar kuasi penyempurnaan sebelum mereka dapat menyaingi kaisar bela diri biasa. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, saya belum pernah mendengarnya. Ekspresi lelaki tua berjubah rami itu tanpa sadar berubah menjadi lebih cemberut. Kekacauan akan segera tiba, situasi di daratan Kunlun sedang tidak baik. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, ini hanya satu kejadian, namun senior ini telah melakukan hal ini sejauh ini. Bukankah dia terlalu membesar-besarkan hal ini? Xiao Chen pernah ke alam abadi kubah langit sebelumnya. Pada saat itu, dia hanyalah seorang marsial sage. Saat itu, ketika dia menjelajahi tempat itu, ada beberapa tanah terlarang yang tidak bisa dia masuki. Situasi saat ini membenarkan dugaannya. Istana kubah langit berada di salah satu wilayah terlarang itu. Bau darah yang menyengat menggantung di udara, menyerang hidung. Mayat binatang mendalam yang meneror orang-orang di alam abadi kubah langit tergeletak di tanah sebelum mereka bertiga, darah mereka masih basah. Ayo pergi. Orang tua berjubah rami itu melompat dari kapal perang dan memimpin Xiao Chen dan Ying Yue ke depan. Beberapa formasi dan batasan membingungkan yang awalnya ada telah kehilangan pengaruhnya. Setelah beberapa saat, sebuah istana besar muncul di hadapan mereka bertiga. Fluktuasi energi yang hebat datang dari dalam. Ini adalah istana kubah langit, tempat separuh jantung kubah langit berada, tanah terlarang dengan 5 kaisar bela diri setengah langkah yang menjaganya. Sosok ketiganya melintas. Ketika mereka tiba di luar istana kubah langit, mereka melihat banyak mayat tergeletak di tanah, ribuan jiwa, dan darah mereka belum mengering. Ini adalah para pembudidaya yang mempertahankan formasi naga kubah langit. Begitu formasi terbentuk, bahkan kaisar bela diri pun harus mundur. Orang-orang ini semuanya adalah marsial sage, namun mereka semua sudah mati. Ying Yue berseru dengan sangat terkejut. Orang tua berjubah rami itu mengerutkan kening dan berkata, selanjutnya, mereka semua terbunuh dalam satu pukulan. Ekspresi Xiao Chen, yang tadinya agak tenang, sedikit berubah saat dia melihat semua mayat ini. Xiao Chen bahkan memiliki wawasan yang lebih dalam tentang mayat-mayat ini dibandingkan dengan teman-temannya. Para marsial sage ini tidak hanya mati dengan satu pukulan tetapi juga bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berjuang sebelum mereka mati. Sepertinya orang-orang ini hanya berdiri di sana dan membiarkan orang lain membunuh mereka. Metode ini sangat kejam. Rakyat negara Qin besar, kamu akhirnya tiba. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa ledakan sonik bergema. Itu adalah bala bantuan dari 4 negara lainnya yang rupanya sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Ternyata orang-orang ini sudah datang jauh lebih awal. Namun, mereka menyadari bahwa situasinya tampak tidak baik, jadi mereka menunggu semua orang datang untuk masuk bersama. Setelah Ying Yue mengetahui hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, bagaimana kalian semua bisa melakukan ini? Para senior di Istana Kubah Langit bisa mati kapan saja, namun kalian semua tetap di sini dan membuang banyak waktu. Gadis kecil, kamu benar-benar membuat dirimu menjadi orang yang benar. Apakah Anda tidak melihat ribuan marsial sage ini, yang mati seketika bahkan tanpa kesempatan untuk mengaktifkan formasi? Tidak ada yang tahu situasi di dalam. Jika kita bergegas masuk, alih-alih membantu, kita malah mungkin akan mati juga, balas lelaki tua dari bangsa Great Chu itu. Dia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Orang tua dari negara Jin Agung, yang terkuat di antara semuanya, berkata, inilah yang diputuskan bersama oleh semua orang. Tidak perlu memperdebatkan hal ini. Ayo masuk sekarang. Tiba-tiba, Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya khawatir tidak perlu masuk lagi. Tidak perlu masuk, maksudnya itu apa? Ini bukan tempat untuk junior sepertimu berbicara. Jangan berpikir bahwa setelah kamu pergi ke alam Kunlun dan kembali, kamu tidak ada bandingannya di alam kubah langit, kata lelaki tua berpakaian hitam dari negara Jin besar. Matanya setajam elang saat dia menatap Xiao Chen dengan dingin. Pria tua pendek gemuk dari negara Tang besar berkata dengan nada meremehkan,
Ying Yue, ini adalah tempat penting di alam kubah langit, lokasi terbatas di Istana Dewa Bela Diri. Tidak kusangka kamu benar-benar berani membawa sembarang orang ke sini. Orang tua berjubah rami dari negara Qin besar melihat bahwa yang lain tidak senang dengan Xiao Chen, jadi dia berkata dengan cepat, semuanya, tidak perlu gelisah. Dia juga salah satu dari kita. Xiao Chen juga bergabung dengan Istana Dewa Bela Diri di alam Kunlun. Sekarang, kami membutuhkan orang. Dengan adanya dia, itu berarti satu orang lagi. Berbagai lelaki tua yang membela 5 negara semuanya berasal dari alam Kunlun. Namun, mereka belum kembali selama beberapa ratus tahun dan tidak mengetahui eksploitasi Xiao Chen di alam Kunlun. Mereka semua agak kesal karena seorang junior berani menyela mereka. Hal ini terutama terjadi pada lelaki tua kaisar kesempurnaan berpakaian hitam dari negara Jin Agung. Dia selalu menjadi pemimpin kelompok. Ketika Xiao Chen menginterupsi keputusannya, tentu saja dia akan kesal. Ying Yue menarik tangan Xiao Chen agar dia lebih rendah hati dan tidak berdebat dengan orang-orang tua ini. Xiao Chen, jangan marah. Semua orang tua ini tidak memiliki harapan untuk maju ke Kaisar Bela Diri. Oleh karena itu, mereka dikirim ke alam langit kubah. Hati mereka sudah dipenuhi kebencian. Melihat bahwa Anda sudah menjadi kaisar kuasi kesempurnaan di usia yang begitu muda, mereka pasti iri pada Anda. Tidak perlu mempedulikan mereka. Xiao Chen hanya tersenyum mendengar penghiburan Ying Yue dan tidak mengatakan apapun. Lagi pula, hal ini tidak perlu diperdebatkan. Kata-katanya akan segera terbukti. Sudah tidak perlu masuk. Cahaya dingin muncul di mata lelaki tua pendek gemuk itu. Karena kami membutuhkan orang sekarang, kami tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda karena menerobos masuk ke area terlarang ini. Bantu kami mencari jalan ke depan. Orang tua berpakaian hitam dari negara Jin Agung mengangguk sambil menatap Xiao Chen. Maksudnya jelas, yaitu agar Xiao Chen dengan patuh berfungsi sebagai pengintai. Xiao Chen merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ini benar-benar sekelompok orang bodoh. Mereka jelas tidak punya harapan untuk maju lebih jauh dan dikirim ke alam kubah langit hanya untuk menunggu umur mereka habis, namun mereka sangat takut mati. Orang-orang ini tidak akan berguna sebagai bala bantuan. Xiao Chen tidak bisa diganggu oleh mereka dan tidak melakukan satu gerakan pun. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata Penatua Hong? Lelaki tua berpakaian hitam itu bertanya dengan marah. Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, saya sudah mengatakannya. Tidak perlu masuk, oleh karena itu, tidak perlu masuk. Kita hanya perlu menunggu di sini. Ledakan. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, 3 sosok melarikan diri dari aula dalam istana kubah langit. Ketiga sosok ini bergegas menuju kelompok tersebut. Ketiga lelaki tua ini semuanya adalah kaisar bela diri setengah langkah. Biasanya, mereka akan menjadi eksistensi terkuat di seluruh alam kubah langit. Namun, saat ini, mereka semua panik dan penuh luka. Mata mereka tidak memiliki semangat juang, jelas sekali ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Senior Men, Senior Yun, dan Senior Lan semuanya keluar. Para tetua penjaga dari 4 negara lainnya lupa menegur Xiao Chen dan menatap kaget pada 3 lelaki tua yang melarikan diri. Man Lan, aku sudah mengatakannya. Itu hanyalah sekelompok lelaki tua yang layu. Tidak perlu ada rencana apapun. Kita hanya perlu menekan mereka dengan kekerasan. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Tawa keras terdengar dari belakang. Feng Ziyi berjalan di udara. Namun, dia tetap mengikuti ketiga lelaki tua itu dari dekat, tidak membiarkan mereka membuka jarak sama sekali. Yao Manlan mengakui kekuatan Feng Ziyi. Namun, dia merasa meremehkan kesombongannya. Jika bukan karena dia menggunakan teknik pesonanya untuk memasuki ribuan petapa bela diri dari Istana Kubah Langit, mencegah mereka mengaktifkan formasi naga Kubah Langit, bagaimana Feng Ziyi ini bisa membunuh dengan mudahnya? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ketiga lelaki tua itu mendarat sebelum Xiao Chen dan yang lainnya. Namun, mata mereka terus menatap keduanya di langit dengan ngeri. Senior, apa yang terjadi? Di mana Senior Wang dan Senior Ma? Lelaki tua berpakaian hitam dari negara Jin Agung bertanya dengan cemas. Sekarang, dia merasa agak gugup. Yun tua, yang paling sedikit terluka di antara ketiganya, berkata dengan cemberut, mati. Iblis itu membunuh mereka. Ah!
Kaisar kuasi penyempurnaan dari berbagai negara yang datang sebagai bala bantuan menunjukkan ekspresi terkejut. Senior Wang dan Senior Ma sama-sama merupakan kaisar bela diri setengah langkah, namun mereka berdua mati di tangan pemuda itu. Terlebih lagi, dia bahkan mengusir 3 tetua yang tersisa. Seberapa kuatkah pemuda iblis itu? Pemikiran ini mau tidak mau menimbulkan kengerian di dalam kelompok. Kemudian, sesuatu terjadi pada mereka semua, dan mereka memandang Xiao Chen. Memang benar, tidak ada kejutan di wajah Xiao Chen. Xiao Chen benar-benar tepat sasaran. Tidak perlu masuk sama sekali. Para iblis sudah membunuh atau mengusir para senior. Apa gunanya masuk? Karena banyaknya batasan kuat di Istana Kubah Langit, energi mental dan persepsi mereka sangat dibatasi. Namun, Xiao Chen sebenarnya melihat pemandangan yang tidak bisa mereka lihat. Selain itu, dia bisa mengambil keputusan yang akurat. Hei, ada sekelompok orang lain di sini yang akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Apakah hanya itu kekuatan yang dimiliki Istana Dewa Bela Diri di alam Kubah Langit? Ini sungguh mengecewakan. Saya awalnya berpikir bahwa misi ini akan agak menantang. Feng Ziyi berseru dengan arogan, menyela pikiran semua orang tentang tebakan Xiao Chen yang benar. Sekarang, mereka hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Yun Tua Istana Kubah Langit mengertakkan gigi saat mendengar ini. Jika formasi naga Kubah Langit telah diaktifkan, orang ini tidak akan sombong. Selama 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang terjadi di alam langit Kubah. Istana Dewa Bela Diri menjadi berpuas diri dan berpikir bahwa dengan formasi naga Kubah Langit, tidak akan ada masalah. Sayangnya, Istana Dewa Bela Diri tidak menyangka akan ada seorang gadis yang begitu ahli dalam teknik pesona. Hanya dengan senyuman lembut, dia bisa memasuki lebih dari 1000 martial sage pada saat yang bersamaan. Ini adalah royalti dari dunia iblis Deep Abyss. Tidak heran, ini benar-benar akan sulit untuk diatasi, kata Ying Yue cemas ketika dia melihat tanda ungu di dahi Feng Ziyi. Komentar ini mengejutkan Xiao Chen. Ternyata pemuda ini adalah bangsawan dari dunia iblis Deep Abyss. Informasi ini membuat Xiao Chen mengingat beberapa hal. Namun, ekspresinya tetap tenang, tanpa perubahan apapun. Xiao Chen, tidak ada kesempatan lagi. Ikutlah dengan kami nanti. Sepertinya perebutan Sky Dome Heart tidak bisa dihindari. Serahkan masalah ini pada Istana Dewa Bela Diri untuk ditangani. Saat ini, menjaga kehidupan kita lebih penting. Ying Yue memang orang yang tegas. Ketika dia melihat bahwa orang di udara adalah bangsawan iblis, dia segera menyerah untuk melawan. Jarang sekali bangsawan iblis memiliki tanda di dahi mereka. Ini adalah tanda kebanggaan, kekuatan dari garis keturunan mereka yang dapat meningkatkan potensi mereka jauh lebih tinggi. Aku bisa menyerahkan Sky Dome Heart kepadamu. Namun, Anda harus membiarkan kami hidup. Yun Tua tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan iblis di hadapannya bahkan jika dia bertarung sampai mati. Hilangnya Sky Dome Heart tidak bisa dihindari. Merasa tidak berdaya, dia memilih untuk mencoba dan bernegosiasi, mencoba dan mencari jalan untuk bertahan hidup. Feng Ziyi tertawa keras, kamu hanyalah sekelompok semut, dan kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya. Sejak kapan manusia menjadi begitu naif? Berlari. Berbagai tetua penjaga yang datang sebagai bala bantuan melihat bahwa situasinya tidak ada harapan. Oleh karena itu, mereka mendorong tanah dan mencoba merobek ruang untuk meninggalkan tempat ini. Apakah wanita kecil ini menakutkan? Ini pertama kalinya kami bertemu, dan semua orang sudah ketakutan. Ini sungguh menyakitkan. Suara yang terdengar indah dan menyedihkan terdengar di udara, membuat semua orang merasa tulang mereka menjadi lunak. Semua lelaki tua itu berhenti dan memandang pemilik suara ini karena suatu alasan. Segalanya akan baik-baik saja jika orang-orang tua ini tidak melihatnya. Namun, begitu mereka melakukannya, pemandangan itu mengejutkan mereka. Orang-orang tua ini melihat sosok dan wajah Yao Manlan yang sangat indah bagaikan makhluk sempurna yang diciptakan oleh surga. Pakaian kulitnya memeluk tubuhnya erat-erat, memperlihatkan banyak kulit putih di sekitar dadanya. Ekor yang berayun di belakangnya tidak merusak pemandangan harmonis ini. Sebaliknya, pemandangan ini memberikan pesona yang aneh, membuatnya terlihat sangat menarik. Apakah Manlan cantik? Yao Manlan tersenyum malu-malu. Matanya yang menawan memancarkan kelembutan dan kelemahan, menginspirasi keinginan untuk melindunginya.
Sekelompok lelaki tua di bawah tercengang. Para tetua penjaga yang datang untuk memperkuat istana kubah langit memiliki mata berkaca-kaca saat mereka berkata tanpa terkendali, "Cantik, sangat cantik. Manlan sangat cantik." Tiga senior yang keluar dari istana kubah langit sudah mendapatkan perlawanan terhadap serangan ini. Namun, mereka masih berjuang, ekspresi mereka menunjukkan rasa sakit dan kebingungan. Kehendak guntur di lautan kesadaran Xiao Chen bergerak dengan gelisah, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya, berusaha menjaga hatinya dengan tergesa-gesa. Puncak guntur di lautan kesadarannya meledak dengan cahaya yang cemerlang, menghancurkan untaian energi mental merah muda menjadi beberapa bagian. Teknik pesona yang kuat, meski belum mencapai titik mempengaruhi pikiran, namun sudah melampaui titik mempengaruhi hasrat dasar tubuh dan dapat menyusup ke lautan kesadaran. Jika aku belum mencapai puncak kehendak guntur, ini akan agak sulit untuk dihadapi, pikir Xiao Chen dalam hati, meningkatkan kewaspadaannya. Dia terus-menerus mendorong puncak gunturnya tanpa jeda. Apakah Manlan benar-benar cantik? Suara manis itu terdengar lagi. Sosok Yao Manlan bahkan menjadi ilusi dan bergelombang. Sungguh, sungguh. Sekelompok lelaki tua semuanya berteriak dengan tergesa-gesa. Jelas sekali, teknik mantra telah menjerat mereka secara menyeluruh. Penghinaan yang intens muncul di mata Feng Ziyi. Kalau begitu, kalian semua bisa mati. Feng Ziyi bergerak dengan cepat. Saat dia melancarkan serangan telapak tangan, beberapa bilah angin yang panjang dan tajam melesat keluar, terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Berbagai tetua penjaga yang telah tenggelam dalam teknik mantra tiba-tiba terbangun pada saat kritis. Namun, bilah angin langsung menembus dahi mereka, menyebabkan darah muncrat. Pikiran mereka hancur, mereka mati dengan kesedihan. Ada begitu banyak kaisar kuasi kesempurnaan. Namun, bahkan pada titik kematian, mereka bahkan tidak sempat mencoba lari. Xiao Chen mengulurkan jarinya dan menghancurkan bilah angin panjang yang terbang ke arahnya. Lalu, dia menyingkirkan Ying Yue yang terpesona. Akhirnya, sosoknya bersinar dan melindungi lelaki tua bangsa Qin besar itu, menangkap bilah angin panjang di antara dua jari. Teknik pesona Yao Manlan telah menguat pada saat-saat terakhir. Xiao Chen menjadi terpesona selama sepersekian detik dan baru bereaksi setelah dia pulih. Dia berhasil menyelamatkan hanya Ying Yue dan lelaki tua berjubah rami dari negara Qin besar. Adapun para lelaki tua dari 4 negara lainnya, dia tidak dapat membantu mereka meskipun dia menginginkannya. Di saat kritis, ketiga senior dari Istana Kubah Langit berhasil terbangun dan terhindar dari luka fatal. Bilah angin yang panjang hanya menembus bahu kanan mereka. Namun, mereka sudah terluka sebelumnya. Dengan tambahan cedera, mereka kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Saat menghadapi Feng Ziyi yang kuat, hanya kematian yang menanti mereka. Gadis iblis, kamu pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ketiga lelaki tua itu sangat marah. Jika bukan karena gadis ini, Istana Kubah Langit tidak akan runtuh secepat itu. Namun, Feng Ziyi dan Yao Manlan mengabaikan ketiganya. Mereka hanya melihat Xiao Chen, yang telah melindungi Ying Yue dan lelaki tua berjubah rami itu. Manlan, tampaknya teknik pesonamu biasa saja. Anda bahkan tidak mampu memikat seorang pemuda. Keyakinan Feng Ziyi yang kuat bahwa semuanya terkendali memungkinkan dia menggoda Yao Manlan sambil merasa nyaman. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Xiao Chen. Dia tidak akan takut bahkan jika Kaisar bela diri datang, apalagi kaisar kuasi kesempurnaan yang tidak penting. Menanggapi godaan Feng Ziyi, Yao Manlan dengan acuh tak acuh mengirimkan proyeksi suara, hanya saja teknik pesonaku tersebar dan tidak fokus padanya. Ekspresi Yao Manlan tidak berubah. Dia hanya tersenyum tipis pada Xiao Chen. Tuan muda benar-benar memiliki standar yang tinggi. Memikirkan bahwa dengan kecantikan Manlan, masih belum cukup untuk menarik perhatian tuan muda. Saat Yao Manlan tersenyum, dia diam-diam mengeksekusi teknik pesonanya. Suara lembutnya mengandung kepahitan yang tersembunyi, membuat seseorang merasa bersalah dan ingin menenangkannya. Teknik pesona yang luar biasa. Namun, bagaimana mungkin aku bisa jatuh pada langkah yang sama? Xiao Chen merumuskan rencana di dalam hatinya dan membiarkan cahaya merah muda menyebar di lautan kesadarannya tanpa perlawanan. Lalu, dia berjalan berpura-pura. Nona Manlan, Anda pasti bercanda. Diri yang rendah hati ini hanya
Xiao Chen, jangan pergi. Ying Yue berseru dengan keras, matanya dipenuhi kekhawatiran. Namun, Feng Ziyi menunjukkan senyuman lucu di wajahnya saat dia memandang rendah Ying Yue dari atas. Niat membunuh yang dia keluarkan membekukannya hingga tidak bisa bergerak. Ini adalah pemandangan yang paling disukai Feng Ziyi, orang bodoh terpesona dan kemudian mati di tangannya dengan bodohnya. Perasaan memiliki kendali penuh atas situasi dan kehidupan serta kematian orang lain memenuhi seluruh tubuhnya dengan gembira. Kesuksesan, kegembiraan melonjak dalam hati Yao Manlan. Ekspresi wajahnya menjadi lebih cantik. Dia mengibaskan sepasang bulu matanya yang bisa merenggut jiwa orang lain, membuat air mata mengalir. Saat dia melihat Xiao Chen yang mendekat, dia berkata, apakah Manlan cantik atau tidak? Xiao Chen sudah sangat dekat, begitu dekat sehingga dia bisa dengan jelas mencium aroma yang berasal dari tubuh Yao Manlan. Baunya memabukkan, membuat seseorang merasa seperti berada di surga. Senyuman dingin muncul di wajah Feng Ziyi. Sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Xiao Chen, saat Ying Yue berteriak kesakitan, keputusasaan muncul di matanya. Ketiga lelaki tua dari Istana Kubah Langit mengungkapkan rasa bersalah di mata mereka. Jika bukan karena seruan mereka untuk bala bantuan, orang-orang ini tidak akan mati. Terutama Xiao Chen, di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi kaisar kuasi kesempurnaan. Masa depannya tidak terbatas, tapi dia akan mati di sini. Tidak ada yang lebih disayangkan lagi. Gadis iblis yang penuh kebencian, kamu menyebabkan kematian lebih dari 1000 petapa bela diri Istana Kubah Langitku, dan sekarang kamu akan membunuh bakat luar biasa lainnya. Yun Tua, yang bertanggung jawab atas Sky Dome Heart, berteriak dengan marah. Jejak rasa puas diri muncul di mata Yao Manlan. Dia berkata sambil tersenyum, sayangnya, betapapun cantiknya Manlan, aku tidak akan pernah menjadi milikmu. Tidak ada yang menyedihkan dalam hal ini. Bahkan jika kamu telanjang dan berdiri di depanku, aku tidak akan menyentuhmu. Ekspresi berkaca-kaca di wajah Xiao Chen tiba-tiba menghilang, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Kengerian berkobar di mata Yao Manlan. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, tangan kanan Xiao Chen mencengkeram lehernya dan mengangkat seluruh tubuhnya. Yao Manlan merasa sesak napas. Seketika, dia melupakan semua tentang teknik pesonanya. Hanya kengerian kematian yang masih melekat di benaknya, dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Kamu sepertinya menikmati pujian orang lain. Anda juga sepertinya menikmati menyaksikan orang lain mati dalam kesenangan yang luar biasa tanpa mereka sadari. Saya mendengar bahwa ketika seseorang mengalami sesak napas sampai tingkat tertentu, hal itu dapat menghasilkan kesenangan yang luar biasa, memungkinkan seseorang untuk mati dalam kebahagiaan, kata Xiao Chen tanpa ekspresi. Ini adalah wanita yang menyebabkan kerusakan dan penderitaan pada orang lain, melakukannya dengan niat jahat. Tidak peduli betapa lemah atau halusnya orang tersebut, Xiao Chen tidak akan bersimpati pada mereka. Yao Manlan merasa ngeri mendengar kata-kata Xiao Chen, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Jangan, tolong jangan, bunuh aku. Yao Manlan berkata dengan susah payah, matanya dipenuhi keputusasaan. Hal ini mengejutkan Ying Yue dan yang lainnya. Tanpa diduga, dalam satu tarikan napas, Xiao Chen dengan cepat menekan wanita berbahaya seperti itu. Bagaimana pemuda ini bisa mempertahankan dirinya melawan teknik pesona tingkat seperti itu? Ini adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan kami merasa takut, sebuah pintu masuk yang melampaui godaan fisik dan memasuki lautan kesadaran. Yun Tua dan yang lainnya menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, jelas tidak percaya. Yang lebih terkejut lagi dengan perubahan mendadak itu adalah Feng Ziyi. Meskipun dia mengatakan bahwa dia meremehkan teknik pesona Yao Manlan, di dalam hatinya, dia selalu menjaga kewaspadaannya. Teknik pesona Yao Manlan berada di peringkat 20 teratas dalam ras iblis Eros. Banyak kaisar bela diri yang pusing menghadapinya. Sekarang, dia benar-benar kalah dari seorang bocah nakal dari dunia Kunlun. Bagaimana hal itu tidak mengejutkan Feng Ziyi? Setelah terkejut, Feng Ziyi merasakan kemarahan yang luar biasa. Dengan Xiao Chen yang berhasil melawan dan lepas dari genggamannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Pergi dan mati. Dengan sekejap, Feng Ziyi berubah menjadi embusan angin, menghilang tanpa jejak, tak terlihat. Ini adalah kemampuan bawaan dari garis keturunan Raja Iblis-Iblis bersayap,
penghindaran sayap angin, yang memungkinkan dia menyembunyikan dirinya dari angin dan meningkatkan kecepatannya, bersembunyi dari orang lain. Xiao Chen mengamati tempat itu dengan indera spiritualnya tetapi tidak dapat menemukan Feng Ziyi sama sekali. Jadi, dengan berpikir, dia memperluas domain sabernya ke ruang dalam jarak 1 kilometer dari dirinya. Seketika, sosok Feng Ziyi, yang secepat angin, terlihat jelas di mata Xiao Chen, tak mampu bersembunyi. Ah! Xiao Chen mengulurkan tangan kanannya, yang membawa Yao Manlan, dan melemparkannya ke arah Feng Ziyi, menyebabkan dia berteriak ngeri. Feng Ziyi, yang telah mengeksekusi Wind Wings Evasion, mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa di matanya. Bagaimana mungkin, dia sebenarnya menebak arah yang saya tuju. Namun, Feng Ziyi tidak punya waktu untuk berpikir. Serangan secepat kilatnya akan segera mendarat di Yao Manlan. Brengsek, Feng Ziyi menampakkan dirinya dan bergerak menghindari Yao Manlan. Dia tahu ada kekuatan kuat di tubuhnya, jadi dia tidak bisa menangkapnya tetapi hanya menghindarinya. Setelah gerakan pembunuhannya dipatahkan, dia merasa sangat frustrasi. Bagaimana dia bisa peduli pada Yao Manlan saat ini? Dia tidak peduli dengan luka apa yang akan dideritanya saat dia mendarat. Sosok Feng Ziyi melintas lagi saat dia mengeksekusi Wind Wings Evasion sekali lagi. Kali ini, dia lebih berhati-hati. Dia menyatu dengan angin sepenuhnya, tidak mengungkapkan auranya sama sekali, berniat memberikan pukulan berat pada Xiao Chen dalam diam. Dengan menggunakan penghindaran sayap angin ini, Feng Ziyi berhasil membunuh beberapa binatang iblis tingkat kaisar bela diri. Dia yakin situasi sebelumnya hanyalah kebetulan. Namun, Feng Ziyi salah. Tidak peduli seberapa hati-hatinya dia, di dalam domain saber Xiao Chen, 1 kilometer di sekitar Xiao Chen, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bang! Xiao Chen menyerbu dan langsung menendang Feng Ziyi hingga jatuh. Tendangan keras itu menjatuhkan Feng Ziyi ke tanah, menyebabkan dia tersungkur. Banyak debu dan kotoran masuk ke mulutnya. Tendangan ini terlalu cepat, Feng Ziyi mendarat bahkan sebelum Yao Manlan mendarat. Setelah melihat Yao Manlan hendak menyentuh tanah di dekatnya, Xiao Chen dengan santai menendang dengan kaki kirinya. Dia memuntahkan seteguk darah, terlempar lagi sebelum dia mendarat. Xiao Chen menginjak-injak Feng Ziyi yang sangat arogan dan dengan santai mengusir gadis berbahaya itu. Adegan seperti itu membuat ketiga senior Istana Kubah Langit yang masih hidup tercengang, membuat mereka benar-benar tidak percaya. Ying Yue, yang mengkhawatirkan kekuatan Xiao Chen sebelum mereka datang, bahkan tidak bisa bereaksi. Setelah Yao Manlan mendarat dan terjatuh beberapa kali, luka menutupi tubuhnya. Dia menunjukkan ekspresi sedih, matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat Xiao Chen. Selama ini, Yao Manlan adalah orang yang bermain-main dengan laki-laki di telapak tangannya. Belum pernah ada saat seperti ini ketika dia merasa begitu ngeri terhadap seorang pria. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran di kepalanya, lari. Namun, bagaimana Xiao Chen bisa memberi kesempatan pada Yao Manlan untuk melarikan diri? Setelah kematian lebih dari 1000 petapa bela diri dari Istana Kubah Langit, bagaimana dia bisa membiarkannya datang dan pergi sesuka hatinya? Hal seperti itu tidak akan terjadi. Pada suatu saat, Lunar Shadow Saber muncul di tangan Xiao Chen. Cahaya pedang yang cemerlang berkedip-kedip, dan sarungnya keluar dengan sendirinya. Suara mendesing, sarungnya terbang seperti meteor, meninggalkan jejak cahaya ungu yang dingin. Puci, di tengah semburan darah, darah itu menembus punggung Yao Manlan dan menjepitnya ke tanah. Kedua iblis ini masih sangat berguna. Mereka berdua menyembunyikan banyak rahasia pada diri mereka. Xiao Chen tidak pernah berpikir untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Ah! Lampu listrik yang berkedip-kedip di sarungnya membuat Yao Manlan menjerit kesakitan sebelum dia kehilangan kemampuan untuk bergerak. Sejak awal, iblis Eros tidak pandai bertarung. Setelah pukulan seperti itu, dia tidak akan bisa berdiri lagi tanpa bantuan dari luar. Adapun Feng Ziyi, yang kini berada di bawah kaki Xiao Chen tidak repot-repot mengatakan apapun padanya. Xiao Chen mengangkat pedangnya, bersiap untuk segera melumpuhkan orang ini. Mencoba membunuhku, kamu tidak cukup kuat. Feng Ziyi meraung. Puci, dua sayap daging berwarna ungu terbentang di punggungnya. Sayap-sayap ini mengepak dan menimbulkan angin kencang, memaksa Xiao Chen untuk mundur meskipun dirinya sendiri.
Ying Yue mengerutkan kening dan berseru, "Oh tidak." Dia mengaktifkan garis keturunan bangsawannya. Meskipun pedang Xiao Chen mengandung kekuatan yang sangat kuat, dia tidak kehilangan kendali. Sambil berpikir, pedang yang turun dengan cepat berhenti tepat saat ujungnya menyentuh tanah. Xiao Chen tidak membuang energi sama sekali. Feng Ziyi, yang berguling dan bangkit kembali, menjadi muram saat melihat pemandangan ini. "Kamu adalah ahli pedang yang membunuh pelayanku." Melihat pedang di tangan Xiao Chen dan niat pedang di matanya, Feng Ziyi langsung menebak identitasnya. Xiao Chen berkata dengan tenang, "Jika pelayanmu adalah orang bodoh yang datang ke puncak Qingyun, maka itu adalah aku. Kalau begitu, kamu bisa mati sekarang." Feng Ziyi mendengus dingin dan melebarkan sayapnya, menyerang Xiao Chen. Setelah Feng Ziyi membentangkan sayap dagingnya, auranya menjadi sangat kuat. Setelah dia menyadari bahwa Xiao Chen dapat menemukannya ketika dia menggunakan Wind Wings Evasion, dia berhenti menggunakannya. Feng Ziyi menyerang ke depan dan memulai pertarungan jarak dekat dengan Xiao Chen, menggunakan tangannya sebagai senjata paling menakutkan. Tangan Feng Ziyi sebenarnya bisa berbenturan dengan pedang bayangan bulan, yang mengandung niat pedang yang kuat. Lebih jauh lagi, dia menyerang dengan sangat cepat, tampak seperti kilatan cahaya yang bergerak terus-menerus dalam satu siklus. Sial, sial, sial. Telapak tangan Feng Ziyi dan pedang Xiao Chen berbenturan dengan intens, mengeluarkan suara metalik yang merdu. Air mata spasial muncul di mana-mana, ruang tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kecepatan pihak lain sebenarnya lebih cepat dari kecepatannya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan seseorang di generasi yang sama yang lebih cepat darinya. Setelah membentangkan sayap daging di punggungnya, Feng Ziyi menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda. Kerajaan iblis dari dunia iblis tidak bisa diremehkan begitu mereka berubah menjadi serius. Namun, kemenangan tetap ada dalam genggaman Xiao Chen. Saat dia menghadapi lawannya, gerakannya tampak tidak terduga. Dia menghadapi hujan serangan yang mengamuk dengan tenang, perlahan mengungkapnya. Dua api mulai menyala di mata Xiao Chen, satu emas dan satu putih. Api yin dan yang membawa energi tak berbentuk saat mengorbit Xiao Chen. Pada saat yang sama, dia membagi energi hukumnya menjadi dua, yang dia kirimkan ke dalam api. Medan gaya Taiji terbentuk di bawah kakinya. Xiao Chen memahami medan kekuatan misterius ini belum lama ini. Secara kebetulan, dia bisa mengujinya pada Feng Ziyi ini. Saat langkah kakinya bergeser, seluruh tubuhnya terbalik dengan cair. Tangan kanan Xiao Chen mengikuti nalurinya, memblokir semua serangan Feng Ziyi. Ketika Xiao Chen menggabungkan medan kekuatan Taiji dan teknik pedangnya, hasilnya awalnya dipenuhi dengan celah, yang ditangkap oleh lawannya, mencakarnya hingga berdarah. Hasilnya terlihat sangat mengerikan. Namun, Xiao Chen tidak peduli sama sekali. Setelah mencapai tubuh emas setengah langkah, dia bisa mengabaikan semua kerusakan ini selama dia melindungi hati kaisarnya dan cederanya bukanlah sesuatu yang besar seperti kehilangan anggota tubuh. Haha, tidak buruk. Ini pertama kalinya aku bertemu seseorang di generasi yang sama yang lebih cepat dariku. Xiao Chen tertawa, tak mampu menahan kebahagiaan di hatinya. Sekarang, dia bisa merasakan teknik pedangnya dan Taiji Dao mulai tersinkronisasi. Meskipun ini adalah kata-kata pujian, bagi Feng Ziyi, itu adalah penghinaan besar. Setelah menyerang dengan panik, Feng Ziyi hanya memperoleh penilaian yang lumayan. Jelas, Xiao Chen menangani ini dengan mudah. Saya tidak percaya bahwa tubuh fisik Anda tidak bisa dipecahkan seperti logam. Tanda di dahi Feng Ziyi bersinar terang. Kemudian, teknik gerakannya meningkat secara signifikan, sosoknya tampak membingungkan langit saat dia menyerang Xiao Chen tanpa henti. Bagus, ayo. Pikiran Xiao Chen benar-benar memasuki kondisi pemahaman. Di dalam medan kekuatan Taiji yang tak terlihat, gerakannya menjadi lebih lambat. Meskipun setiap gerakan Xiao Chen sangat lambat sehingga terlihat, di mata Ying Yue dan yang lainnya, masing-masing gerakan terpecah menjadi lebih dari selusin bayangan. Setiap bayangan bertahan lama seolah-olah menghalangi gerakan Feng Ziyi. Saat pertempuran berlanjut, bayangan Xiao Chen saling bertumpuk, meninggalkan ribuan, puluhan ribu, bayangan belakang. Ada medan kekuatan tak kasat mata di sekitar orang ini. Tindakanku tampak sangat cepat, namun kenyataannya, medan gaya memperlambatnya secara signifikan.
Saya harus menghancurkan medan gaya ini terlebih dahulu. Feng Ziyi melihat bahwa Xiao Chen semakin kuat semakin lama pertempuran berlangsung. Dari awalnya penuh luka, Xiao Chen kini bisa menangkap sebagian besar serangannya. Oleh karena itu, Feng Ziyi memutuskan bahwa dia perlu menghancurkan medan gaya itu secara paksa. Jari setan bersayap, merusak. Feng Ziyi mundur 1 kilometer dan menunjuk ke arah Xiao Chen. Angin kencang bertiup ke awan, dan jari kuno turun dari langit menuju Xiao Chen. Jika seseorang melihat lebih dekat, ia akan menemukan bahwa ini sebenarnya bukanlah sebuah jari. Sebaliknya, itu adalah tornado yang cukup kental dan tampak padat yang berbentuk jari besar dan merobek langit, merobek ruang saat turun dengan cepat. Jari ini sama kuatnya dengan teknik bela diri mendalam tingkat medial kesempurnaan kecil di alam Kunlun. Bahkan mungkin lebih kuat. Suara mendesing, bayangan berlapis dari Xiao Chen bergabung. Begitu mereka melakukannya, dia mendorong Lunar Shadow Sabre ke depan dan memukul ujung jari badai yang besar itu. Bang! Seluruh tubuh Xiao Chen terdorong ke belakang, lalu turun dengan cepat. Feng Ziyi tersenyum dingin dan berkata, mencoba berbenturan langsung dengan saya. Kamu mencari kematian. Namun, bahkan ketika Feng Ziyi tersenyum, dia terkejut saat mengetahui bahwa punggung Xiao Chen masih berada sekitar 70 cm dari tanah dan tidak benar-benar menyentuh tanah. Bangkit! Xiao Chen berteriak sambil mengemudikan medan kekuatan Taiji. Energi ini perlahan mengangkatnya. Pedangnya berayun sedikit, dan jari tornado itu melambai seperti ular panjang. Sambil tersenyum, dia berpikir, seberapa dekat. Tornado ini hampir melumpuhkan saya. Untungnya, saya berhasil bertahan sampai akhir. Bagi yang lain, dalam adegan sederhana sebelumnya, Xiao Chen telah melalui cobaan hidup dan mati. Jari iblis bersayap telah menghancurkan medan kekuatan Taiji milik Xiao Chen. Pada saat itu, ia mengguncang seluruh organ dalamnya, menyebabkan munculnya air mata kecil. Saat Xiao Chen merasa ngeri, medan kekuatan Taiji yang hancur terbentuk kembali secara otomatis tanpa dia perlu mengendalikannya. Itu mengeluarkan sisa energi hukum di tubuhnya dan mulai beredar lagi. Jari besar yang berayun menimbulkan angin kencang, bahkan mengguncang langit dan tanah. Miniatur tornado muncul, terbelah menjadi ratusan, lalu ribuan, memenuhi seluruh langit. Feng Ziyi berseru kaget, bagaimana bisa? Jari iblis bersayapku menjadi seperti mainan di tangannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, pertandingan telah berakhir. Terima kasih banyak untuk sesi latihan ini. Saya berhasil mendapatkan pengenalan tentang Taiji Dao ini. Xiao Chen baru saja mempelajari dasar-dasar Taiji Dao dan belum bisa menggunakannya untuk mematahkan jari iblis bersayap ini. Namun, dia tidak akan mendapatkan terobosan lagi dengan melanjutkan pertarungan, jadi dia kehilangan minat untuk memperpanjangnya. Setelah menyebarkan medan gaya Taiji, Xiao Chen mengedarkan energi primordialnya. Kekuatan kaisar yang besar menyebar dari tubuhnya. Lunar Shadow Sabre mengeluarkan cahaya. Xiao Chen menebasnya, langsung memotong jari iblis bersayap yang melemah secara signifikan menjadi dua. Energi purba, ini mengejutkan Feng Ziyi. Dia tidak berani mempercayai apa yang terjadi di hadapannya. Semua maksud pedang di udara tersedia untuk saya gunakan. Dengan pikiran, semua niat pedang yang menyebar dalam jarak 1 kilometer berkumpul di pedang itu. Kemudian, Xiao Chen melompat dan menebas dengan pedangnya. Kabisa, kabisa. Saat pedang itu mendarat, ruangnya terpotong seperti tahu. Sebelum pedang itu tiba, robekan spasial yang diciptakan oleh pedang itu mencapai Feng Ziyi terlebih dahulu. Ini segera menjatuhkan Feng Ziyi ke udara, merobek pakaiannya hingga compang camping. Dia memuntahkan seteguk darah. Domain sabre yang sudah mencapai kehalusan. Feng Ziyi tidak lagi memiliki semangat juang. Dia segera berbalik dan berlari, hanya ingin segera meninggalkan tempat ini. Xiao Chen memancarkan kekuatan kaisar dari tubuhnya. Meskipun Feng Ziyi sudah mengaktifkan garis keturunan bangsawannya, Xiao Chen tetap menekannya. Di dunia ini, satu-satunya cahaya yang menyilaukan adalah Xiao Chen. Setelah dia menggunakan energi primordialnya, kebuntuan segera pecah. Ketika Feng Ziyi melarikan diri, Xiao Chen dengan cepat mengayunkan pedangnya. Banyak fenomena misterius muncul, mengumpulkan semua kejayaan menjadi satu serangan pedang. Kemuliaan instan, sebuah lukisan di dalam lukisan.
Feng Ziyi merasakan tekanan yang sangat besar melanda. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat pemandangan yang menakutkan, sebuah lukisan bergerak yang luas menyelimuti area tersebut dan bergerak cepat ke arahnya. Jari setan bersayap, mengembun. Feng Ziyi tidak lagi peduli untuk menguras energinya secara berlebihan. Dia mengertakkan gigi dan mengeksekusi jari iblis bersayap lagi, mengumpulkan seluruh energinya di jari ini. Kabisa, kabisa. Lukisan kemuliaan itu hancur secara eksplosif. Namun, sebelum Feng Ziyi merasakan kegembiraan apapun, dia melihat lukisan baru lainnya. Pecah. Feng Ziyi tidak menyadari bahwa dia sudah berada di dalam lukisan. Ketika dia mendengar Xiao Chen berteriak, ruangnya hancur. Saat berada di dalam lukisan itu, tubuhnya menderita rasa sakit karena terkoyak-koyak. Dia menjerit kesakitan. Feng Ziyi mengaktifkan kalung di lehernya, dan cahaya pelindung menyelimuti dirinya. Ini adalah perlindungan dari Raja Iblis-Iblis bersayap. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan Feng Ziyi melarikan diri dari Kaisar Bela Diri Berdaulat. Namun, dia akhirnya menggunakannya saat menghadapi Xiao Chen. Pedang berjubah putih, untuk setiap hutang, ada debiturnya. Saya pasti akan membalas dendam hari ini di alam Kunlun di masa depan. Melihat cahaya pelindung di sekitar Feng Ziyi, Xiao Chen menarik pedangnya dan berhenti menyerang. Orang ini sangat cepat sejak awal. Sekarang setelah dia mengeluarkan harta karun rahasia yang berfungsi sebagai kartu asnya, tidak ada gunanya mengejar. Bagaimanapun, Xiao Chen telah menangkap Yao Manlan. Ia tidak takut tidak bisa mengungkap semua rahasia di balik misi ini. Teman kecil, bolehkah aku menanyakan nama besarmu dan senior manakah gurumu? Ketiga lelaki tua yang masih hidup dari Istana Kubah Langit bertanya dengan hormat setelah berjalan mendekat. Rasa hormat terhadap seseorang yang kuat tidak dipengaruhi oleh usia atau generasi. Ini adalah tradisi dunia ini. Xiao Chen dengan senang hati menerima rasa hormat mereka, tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, semua orang tidak perlu bersikap sopan. Yang rendah hati ini adalah Xiao Chen. Saya dapat dianggap sebagai bagian dari Istana Dewa Bela Diri. Penguasa Guntur telah menganugerahkanku sebagai Raja Naga Azure. Menganugerahkan seorang raja, demi penguasa Guntur. Di usia yang begitu muda, kamu telah diangkat menjadi raja. Ketiga lelaki tua ini sudah lama tidak meninggalkan alam langit kubah. Oleh karena itu, berita ini mengejutkan mereka, wajah mereka dipenuhi tatapan tidak percaya. Dalam sekejap mata, status Xiao Chen ini menjadi jauh lebih tinggi daripada mereka. Salam untuk Raja Naga Azure. Ketiga lelaki tua itu membungkuk dengan cepat. Sudah menjadi aturan Istana Dewa Bela Diri bahwa mereka yang berada di bawah Kaisar Bela Diri harus tunduk kepada mereka yang dianugerahkan Raja. Pada saat ini, Ying Yue dan lelaki tua berjubah rami berjalan mendekat. Ketika mereka melihat tiga lelaki tua Istana Kubah Langit membungkuk pada Xiao Chen, pemandangan itu mengejutkan mereka. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, kamu terlalu sopan. Kamu harus berurusan dengan gadis iblis ini terlebih dahulu sebelum membereskan Istana Kubah Langit. Benar, benar, benar. Yun Tua, yang mengelola separuh dari Sky Dome Heart, berkata, gadis iblis ini menyakiti banyak orang. Kita harus menginterogasinya dengan benar. Dua lelaki tua lainnya memandang Yao Manlan di tanah dan tanpa ampun menggunakan serangan telapak tangan untuk menjatuhkannya. Setelah itu, karena tidak bisa bersantai, mereka bahkan menetapkan batasan pada tubuhnya, menjadikannya seperti orang biasa untuk saat ini. Kami akan pergi dan menangani akibatnya terlebih dahulu. Azure Dragon King, bagaimana kalau kamu beristirahat di istana sekarang? Setelah kami selesai dengan ini, kami akan datang dan menjamu Anda, undang Yun Tua. Xiao Chen merasa bersemangat. Ada banyak tempat di alam abadi Kubah Langit yang dia minati. Dia bisa bertanya kepada ketiga lelaki tua ini tentang tempat itu, jadi dia tidak ragu untuk menyetujuinya. Yun Tua menunjukkan senyuman dan pergi. Kamu benar-benar hebat, telah menipuku begitu lama. Tidak kusangka aku mengkhawatirkanmu sebelumnya. Haruskah aku memanggilmu sebagai Raja Naga Azure sekarang? Setelah ketiga lelaki tua itu pergi, Ying Yue memarahi Xiao Chen dengan nada menggoda. Xiao Chen tersenyum dan menjawab, saya sudah mengatakannya saat itu, bahwa saya sendiri sudah cukup. Namun, kamu tidak mempercayaiku. Apa lagi yang bisa saya lakukan?
Ketika lelaki tua berjubah Rami mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi malu. Dia tersenyum dan berkata, "Saya akan pergi dulu. Saya sudah lama tidak keluar. Dunia ini telah benar-benar berubah tanpa dapat dikenali lagi. Tak disangka para jenius iblis kerajaan di dunia iblis begitu kuat. Aku akan pergi dulu. Bagaimana lukamu?" kata Ying Yue sambil menunjuk berbagai luka di tubuh Xiao Chen. Demonik Qi yang kuat bertahan di dalamnya, membuat mereka terlihat sangat mengerikan. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Itu hanya luka dangkal, bukan masalah. Ayo pergi ke istana kubah langit dulu." Ying Yue menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan masuk. Mereka mungkin bermaksud membicarakan situasi ini dengan Anda nanti. Karena ini adalah masalah internal Istana Dewa Bela Diri, saya tidak akan berpartisipasi." Xiao Chen ingat bahwa Ying Yue adalah anggota klan Ying. Selain itu, meskipun klan Ying sangat kuat di dunia Kunlun dan memiliki akumulasi yang sangat besar, mereka tidak dikelola oleh Istana Dewa Bela Diri. Jadi, Xiao Chen tidak memaksa Ying Yue untuk tetap tinggal, membiarkannya pergi. Seorang pelayan istana kubah langit keluar dan membimbing Xiao Chen ke sebuah paviliun di dalam istana bagian dalam untuk beristirahat. Xiao Chen tidak menyia-nyiakan waktunya dengan bermalas-malasan di waktu luang berikutnya. Dia terus-menerus mensimulasikan pertempuran sebelumnya dalam pikirannya. Ada kegembiraan sekaligus kekhawatiran akibat pertempuran itu. Hal yang menggembirakan adalah Xiao Chen menemukan jalan menuju dasar Taiji Dao. Di masa depan, dia akan melakukan langkah kuat lainnya. Namun, hal yang mengkhawatirkan adalah dia tidak tahu di mana posisi Feng Ziyi di antara para bangsawan dunia iblis. Jika Feng Ziyi tidak termasuk di antara mereka yang berada di puncak, maka para jenius iblis dari keluarga kerajaan dunia iblis itu agak mengerikan. Feng Ziyi meninggalkan dua kesan mendalam pada Xiao Chen. Salah satunya adalah kecepatannya, dia sebenarnya bergerak lebih cepat dari Xiao Chen. Yang lainnya adalah garis keturunan bangsawan. Setelah garis keturunan bangsawan diaktifkan, kekuatannya mengalami perubahan kualitatif. Jika Xiao Chen tidak memadatkan hati kaisar dan tidak dapat mengolah energi primordial, kemenangan mudah dalam pertempuran sebelumnya tidak akan mungkin terjadi. Namun, memiliki energi primordial tidak membuat Xiao Chen tak tertandingi. Sekarang setelah orang lain mengetahuinya, mereka akan dapat menemukan cara untuk menghadapinya. Dia tidak bisa lengah terhadap ras iblis jurang dalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 4 jam kemudian, Yun Tua masuk, merasa menyesal. Maaf, kami membuat Raja Naga Azure menunggu begitu lama." Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan tersenyum. "Saya tidak merasa bosan. Yun Tua, tolong beri saya laporan kerusakannya." Saat dia menyebutkan laporan kerusakan, ekspresi Yun Tua berubah cemberut. 1000 martial sage, semuanya mati, tidak ada yang selamat. Untungnya, formasi naga kubah langit tidak mengalami kerusakan apapun. Ketika Istana Dewa Bela Diri mengirimkan orang baru, formasi dapat melanjutkan operasi normal. Namun, Yun Tua berhenti di sini. Merasa penasaran, Xiao Chen bertanya, "Namun, apa?" Yun Tua melanjutkan dengan cemberut, "Namun, hari-hari indah telah berakhir. Meskipun iblis tidak melanggar perjanjian dan mengirimkan Kaisar Bela Diri, ini adalah pertama kalinya mereka berusaha merebut separuh jantung kubah langit lainnya dalam 10.000 tahun. Ini mungkin berarti kekacauan besar akan terjadi. Bencana iblis." Yun Tua menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, dalam 10.000 tahun terakhir, bencana iblis telah terjadi beberapa kali. Biasanya, daratan Kunlun akan mengalami bencana iblis setiap 1000 tahun sekali. Namun, di setiap serangan, Istana Kubah Langit kami tidak pernah diserang. Yang lebih penting adalah bencana iblis yang seharusnya terjadi belum terjadi. Saya yakin ini sengaja ditunda. Jika hal ini terjadi, akan terjadi kesengsaraan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghindarinya saat itu. Hati Xiao Chen tenggelam. Kesengsaraan yang luar biasa. Yun Tua ini bisa dianggap sebagai senior Istana Dewa Bela Diri. Kata-katanya mungkin benar. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Xiao Chen menyatakan niatnya. Apakah Yun Tua tahu tentang tanah terlarang yang belum dijelajahi di alam abadi kubah langit? Ada cukup banyak tanah terlarang di alam abadi kubah langit ini. Namun, bagi Raja Naga Azure, kebanyakan dari mereka seharusnya tidak menimbulkan masalah. Yun Tua berpikir sejenak dan berkata,
Raja Naga Biru, apakah kamu berniat menjelajahi alam abadi kubah langit ini? Apakah ada masalah dengan itu? Mungkinkah ada perintah pembatasan mengenai hal ini, dan saya tidak diizinkan untuk menjelajahinya? Yun Tua tersenyum dan berkata, Raja Naga Azure salah paham. Bahkan jika ada harta karun di alam abadi kubah langit ini, itu adalah seni abadi atau keterampilan sihir. Tidak ada yang menggunakannya atau bahkan peduli terhadapnya. Jika Raja Naga Azure ingin menjelajah, saya memiliki peta di sini yang mencatat semua tanah terlarang di alam abadi kubah langit secara detail. Ada peringkat yang jelas dari mereka, level Martial Sage, level Kuaso Emperor, level setengah langkah Martial Emperor, level Martial Emperor, dan level Sovereign Martial Emperor. Mereka semua ada di sana. Xiao Chen terkejut mendengarnya. Bahkan ada tanah terlarang setingkat Kaisar Bela Diri Kaisar. Dia belum mengetahui hal ini. Terakhir kali dia datang ke alam abadi kubah langit, dia tidak cukup kuat, hanya bisa mendapatkan gambaran kasar tentang tempat itu. Ada, tapi hanya satu. Jika Raja Naga Azure tidak perlu pergi ke sana, sebaiknya jangan pergi ke sana. Xiao Chen menerima peta yang disodorkan pihak lain, matanya bersinar penuh minat. Kedua keterampilan sihir kecilnya tidak lagi menarik minatnya. Yang dia butuhkan adalah keterampilan sihir utama atau bahkan keterampilan sihir tertinggi. Energi ajaib tidak menjadi masalah. Setelah mantra ilahi guntur ungu menerobos ke lapisan ke-8, lautan kesadarannya akan meluas lagi, memungkinkannya mengandung lebih banyak energi sihir. Yun Tua, apakah kamu keberatan jika aku tinggal di sini beberapa hari lagi? Xiao Chen bertanya. Yun Tua tersenyum dan menjawab, tidak ada yang perlu dipikirkan. Istana Kubah Langit menyambut Raja Naga Azure kapan saja. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Terima kasih banyak. Xiao Chen membutuhkan waktu untuk memahami dengan benar batasan yang tercantum di peta serta waktu untuk mengatur pemahamannya tentang Taiji Dao. Sekarang setelah dia mencapai titik ini, meningkatkan kekuatannya menjadi sangat sulit. Kemunculan Taiji Dao memungkinkan dia melihat beberapa kemungkinan. Jika berhasil, itu akan sangat membantu. Namun, itu tidak cukup. Itu masih jauh dari cukup untuk kesengsaraan besar berupa angin dan api. Oleh karena itu, Xiao Chen membutuhkan keterampilan sihir. Dia membutuhkan keterampilan sihir yang dapat membantunya menyelesaikan kesengsaraan besar berupa angin dan api. Dia membutuhkan keterampilan sihir tertinggi. Xiao Chen membuka peta dan memeriksanya. Dia mengabaikan semua tanah terlarang yang berada di bawah tingkat Kaisar Bela Diri setengah langkah karena alasan sederhana, karena orang-orang tua Istana Kubah Langit yang memegang peta ini semuanya adalah Kaisar Bela Diri setengah langkah, mereka pasti sudah menjelajahi tempat-tempat ini sebelumnya. Tempat-tempat ini pasti sudah lama dikosongkan. Bagaimana mungkin masih ada hal baik yang tersisa di dalamnya? Kalaupun ada sesuatu, tidak akan banyak. Ada total 10 tanah terlarang tingkat Kaisar Bela Diri setengah langkah, 4 tanah terlarang tingkat Kaisar Bela Diri, dan 1 tanah terlarang tingkat Kaisar Bela Diri berdaulat. Ao Jiao, bantu aku pergi dan mengamati bagian luar. Bantu saya memilih rute yang baik. Xiao Chen tidak punya banyak waktu. Saat ini, dia perlu memahami Taiji Dao. Ada juga domain sabar yang berfokus pada pedang. Setiap waktu yang bisa dia hemat, semakin banyak waktu yang bisa dia habiskan untuk hal ini. Ao Jiao terbang keluar dari cincin roh abadi dan mengambil petanya. Dia tersenyum dan berkata, serahkan padaku. Setelah mengatakan itu, dia terbang tanpa suara, bergerak seperti roh yang memantul. Saat Xiao Chen melihatnya pergi, dia menunjukkan senyuman tipis. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebuah pulau di laut dalam yang mengarah ke robekan spasial yang menghubungkan ke dunia iblis, Chu Chaoyun duduk bersila sambil membawa pedang di punggungnya. Matanya terpejam seolah sedang menunggu seseorang. Suara mendesing. 15 menit kemudian, iblis bersayap yang terbungkus dalam cahaya keemasan pelindung muncul di langit dengan sayap daging terbentang. Setan bersayap ini bergerak cepat, bahkan lebih cepat dari meteor. Udara sama sekali tidak dapat menghalangi orang ini. Chu Chaoyun membuka matanya dan berkata sambil merenung, gagal. Feng Ziyi tidak bisa mendapatkan sisa setengah dari Sky Dome Heart bahkan ketika dia bekerja dengan Yao Manlan. Sepertinya dia kembali. Kebetulan sekali. Namun, ini juga bagus. Jika Feng Ziyi ini mendapatkannya,
akan lebih sulit bagiku untuk mengambilnya kembali. Chu Chaoyun mengungkapkan senyuman dan perlahan berdiri. Lalu, dia mondar-mandir dalam lingkaran. Hanya satu orang yang kembali. Itu artinya Yao Manlan telah ditangkap. Ini adalah masalah besar. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Leng Yue. Yao Manlan bisa dianggap muridnya. Ini menarik. Setelah kegagalan ini, Istana Dewa Perang harus lebih waspada. 18 Raja Iblis tidak akan mengirim orang lagi untuk bergerak. Namun, kekacauan besar akan segera terjadi. Angin dan hujan badai ini tidak dapat dihentikan. Saya harus membuat persiapan terakhir saya juga. 10.000 tahun adalah satu siklus. Saya sangat menantikan pertarungan terakhir dengan Anda. Jangan mati sepagi ini. Setelah mengetahui bahwa Feng Ziyi tidak berhasil mendapatkan hati kubah langit, suasana hati Chu Chaoyun tampak baik. Sosoknya melintas dan menghilang dari pulau. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kembali ke alam abadi kubah langit, karena pengintaian tingkat lanjut Ao Jiao, Xiao Chen hanya menghabiskan setengah bulan untuk menjelajahi 10 tanah terlarang tingkat kaisar bela diri setengah langkah sepenuhnya. Selain membunuh beberapa binatang mendalam yang mengganggu dan mendapatkan beberapa inti mendalam, dia tidak mendapatkan apapun. Xiao Chen bahkan tidak melihat keterampilan sihir kecil, apalagi keterampilan sihir utama. Adapun keterampilan sihir tertinggi yang lebih kuat, bahkan tidak perlu memimpikannya. Setelah 10 kegagalan tanpa menunjukkan apapun atas usahanya, kegembiraan Xiao Chen sangat berkurang. Pada awalnya, dia penuh antisipasi. Siapa yang mengira akan ada hasil seperti itu? Keterampilan sihir sulit ditemukan. Meskipun ini dulunya adalah kediaman Dewa Abadi Kubah Langit, beberapa juta tahun telah berlalu. Terlalu sulit untuk menemukan keterampilan sihir apapun. Masih ada 4 tanah terlarang setingkat kaisar bela diri. Saya harap saya benar-benar tidak kembali dengan tangan kosong. Xiao Chen mengikuti peta dan tiba di tanah terlarang tingkat kaisar bela diri pertama. Sebuah danau sedingin es muncul di depan matanya. Ki dinginnya sangat menyengat, tetapi danau itu tidak membeku, itu tampak sangat misterius. Setelah saya mencapai kedalaman 1 kilometer, saya tidak tahan lagi dengan danau air embun beku ini. Saya tidak diserang, tetapi saya tidak berhasil memperoleh informasi sama sekali, kata Ao Jiao. Xiao Chen mengerutkan kening dan berkata, suhu rendah seperti itu sangat merusak tubuh. Bahkan dengan tubuh kaisar emas, seseorang tidak akan mampu menahannya. Sungguh luar biasa Anda berhasil turun hingga kedalaman 1 kilometer. Kalau begitu, bukankah kondisimu akan lebih buruk lagi karena kamu hanya memiliki tubuh emas setengah langkah? Oleh karena itu, saya hanya dapat bertahan di dalamnya paling lama setengah hari. Setelah itu, aku harus keluar. Celepuk, Xiao Chen melompat ke danau. Tidak ada masalah dengan 100 meter awal. Setelah 500 meter, dia perlu mengedarkan energinya untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah 1 kilometer, ki dingin menyusup ke dalam tubuhnya. Selain mengedarkan energinya untuk melindungi tubuhnya, ia harus membagi perhatiannya untuk menghilangkan ki dingin. Untungnya, ki dingin tidak menjadi lebih kuat. Dia bisa menanggungnya selama dia tidak tinggal terlalu lama. Xiao Chen tenggelam sejauh 3 kilometer sebelum akhirnya mencapai dasar. Tanahnya ditutupi lapisan es yang tebal dan sangat padat. Ketika dia mengetuk permukaan es di dasar danau, dia tidak mendengar adanya ruang kosong di dalamnya. Xiao Chen menoleh dan melihat sekeliling. Ada ikan es kristal dan transparan di danau ini. Mereka tidak besar dan tampak sangat jinak. Jumlah mereka banyak, dan mereka tampaknya tidak takut padanya, berenang mengitari kepalanya tanpa rasa takut. Tidak ada apapun di sini. Sepertinya saya melakukan perjalanan ke sini tanpa hasil. Xiao Chen berdiri, menyebabkan gelembung terbentuk dan berdeguk di dalam air. Ikan ini terlihat cukup bagus. Mungkin saya bisa menangkapnya dan memanggangnya. Pasti rasanya lezat. Selain itu, mereka mampu bertahan hidup di lingkungan yang dingin. Mungkin ada beberapa efek yang tidak terduga. Selain cuaca yang sangat dingin, Xiao Chen tidak menemukan sesuatu yang istimewa di tanah terlarang tingkat kaisar bela diri ini. Karena kehilangan minat, dia cukup bosan untuk mengincar ikan es tersebut. Hei, ikan ini lucu sekali. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk memakannya? Pada akhirnya, saran Xiao Chen memicu keberatan Ao Jiao. Xiao Chen langsung mengabaikan Ao Jiao.
Setelah dia memanggang ikannya, Ao Jiao kecil pasti akan ngiler melihatnya. Tangannya bergerak sangat cepat, meraih seekor ikan es yang berenang lewat saat dia mengulurkan tangan. Pada akhirnya, tangannya terpeleset, dan ikan itu terlepas dari genggamannya. Tidak kusangka aku gagal menangkapnya. Namun, karena aku sudah berada di sini, aku pastinya tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Xiao Chen sangat sabar, namun, pada akhirnya, dia masih gagal mempertahankan ikan es tersebut setelah beberapa kali mencoba. Mereka semua merayap keluar. Selain itu, ikan es ini masih tidak menunjukkan rasa takut, bahkan menyerang Xiao Chen dan meludahinya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangkap Anda. Xiao Chen mulai sedikit marah. Dia melepaskan sebagian niat membunuh di dalam hatinya, menyebarkannya ke danau. Suara mendesing. Namun, meski tidak ada yang salah dengan pelepasan niat membunuh, Xiao Chen tiba-tiba merasa takut. Begitu Xiao Chen mengungkapkan niat membunuhnya, seluruh danau tiba-tiba menjadi sunyi. Puluhan ribu ikan es berhenti berenang dan berbalik, mengamatinya dalam diam. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, formasi ini tampak agak aneh. Ao Jiao, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Rasanya seperti ada api yang membakar kulitku, namun tidak ada rasa sakit sama sekali. Xiao Chen menarik lengan bajunya dan melihatnya. Dia melihat lapisan es di kulitnya. Ketika dia menyenggolnya, sepotong besar jatuh dan memperlihatkan tulang-tulangnya. Adegan ini menyebabkan Xiao Chen menjadi pucat dan rambutnya berdiri tegak, rasa dingin merambat di punggungnya. Ludah yang diludahi ikan es padanya jelas merupakan api es tingkat tinggi. Bahkan tubuh emas setengah langkahnya tidak dapat mengatasinya. Kamu. Puluhan ribu ikan es membuka mulutnya pada saat yang sama, dan api es yang seperti ludah ditembakkan seperti peluru ke arah Xiao Chen dalam rentetan yang luar biasa. Serangan ini membuatnya takut setengah mati. Belum pernah dia panik seperti ini sebelumnya. Dia mengeksekusi teknik gerakannya hingga batasnya dan dengan cepat berenang. Untung saja rombongan ikan es tersebut tidak mengejar. Setelah mereka mengusir Xiao Chen, dasar danau kembali tenang. Xiao Chen keluar dari air, ditutupi api es. Setelah dia mendarat, dia segera mengirimkan solar true flame di mata kanannya dan menutupi tubuhnya dengan itu, menghilangkan lapisan api es di kulitnya. Setelah itu, dia menghabiskan banyak usaha, bahkan menggunakan energi primordialnya, untuk menghilangkan semua api es di tubuhnya. Untungnya, dia mengetahuinya lebih awal, api es belum menembus meridian dan organ dalamnya. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah besar. Ao Jiao tertawa tanpa henti melihat kondisi Xiao Chen yang menyedihkan, jatuh ke tanah karena tawanya. Siapa yang memintamu menjadi serakah? Sudah kubilang jangan menangkap ikan es itu. Sekarang, apakah Anda memahami konsekuensinya? Xiao Chen merasa malu. Dia diusir oleh sekelompok ikan biasa-biasa saja. Dia terlalu malu untuk membantah. Namun, dia sekarang lebih tertarik pada danau air embun beku ini. Dia belum pernah mendengar tentang ikan es yang bisa menyemburkan api sebelumnya. Terlebih lagi, itu adalah api es yang misterius. Apa sebenarnya yang menyebabkan kelompok ikan es ini mengalami mutasi seperti itu? Hei, kamu masih berniat turun. Apakah kamu benar-benar tidak akan puas jika tidak bisa makan ikannya? Ao Jiao dengan cepat menghentikan Xiao Chen ketika dia melihatnya bersiap memasuki air lagi. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Konyol, apakah aku rakus? Pasti ada yang aneh dengan danau air embun beku ini. Pernahkah Anda mendengar ikan es yang menyemburkan api? Jika ada peluang, saya harus menangkap beberapa. Naluri saya mengatakan bahwa ikan es ini pasti lezat dan mungkin memiliki kegunaan menakjubkan lainnya." Pada akhirnya, itu karena kamu seorang yang rakus. Apapun alasannya, Xiao Chen masuk ke dalam air lagi. Kali ini, setelah mempelajari pelajarannya, dia tidak lagi mengungkapkan niat membunuhnya. Ikan es yang lembut mengabaikannya. Atau mungkin, karena kelompok ikan itu terlalu kuat dan tidak takut sama sekali. Xiao Chen berjalan mengitari lapisan es di dasar danau, tempat Qi dingin terus-menerus menyerangnya. Dia dengan tenang mengamati gerombolan ikan es. Ketika seseorang melihat dengan tenang dasar danau yang gelap dan tenang, sebenarnya itu cukup indah. Tanaman air bergoyang lembut saat memancarkan cahaya spiritual. Ikan yang tenang dan cantik berenang-renang.
Jika Xiao Chen adalah seorang pelukis, dia pasti akan menggunakan kuas untuk membekukan pemandangan indah di atas kertas. Selain ikan es, tidak ada makhluk besar di dasar danau. Ikan es ini adalah penguasa mutlak dasar danau yang luas. Kalau dipikir-pikir, karena bahkan Xiao Chen harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan setelah kumpulan ikan es menembakkan api ke arahnya, bagaimana mungkin ada binatang besar yang berani memusuhi mereka? Betapa dingin. Setengah hari sudah hampir berakhir, namun saya masih belum menemukan apapun. Aku harus kembali ke atas sekarang. Xiao Chen ingin tetap tinggal. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ki dingin yang menyerangnya, memasuki tubuhnya dan melukainya. Jadi dia tidak bisa tinggal lama. Namun, saat dia mulai berenang, dia melihat semua ikan dengan cepat berenang ke arah tertentu. Mereka tidak bergerak karena panik. Sebaliknya, mereka memancarkan aura bahagia. Mereka seharusnya pergi mencari makanan. Guyuran, Xiao Chen melesat keluar dari danau. Kemudian, dia dengan santai mengeringkan pakaiannya dan duduk bersila, mulai menghilangkan ki dingin di tubuhnya. Mari kita lihat apa sebenarnya ki dingin ini dan mengapa ini begitu luar biasa. Dengan pemikiran ini, Xiao Chen memindahkan semua ki dingin di tubuhnya ke telapak tangannya. Lalu, kabut tipis muncul di atas telapak tangannya. Namun, saat semua ki dingin di tubuhnya dipaksa keluar, kabut di atas telapak tangannya perlahan menyatu, membentuk nyala api yang mirip dengan ludah ikan es. Mata Xiao Chen berbinar, dan dia berpikir keras. Nyala api pada ikan es jelas bukan bawaan. Pada akhirnya, itu ada hubungannya dengan danau ini. Setelah memastikan alur logikanya, dia masuk ke dalam air sekali lagi dan mengikuti ikan-ikan itu, untuk melihat di mana mereka makan. Tempat penggembalaan mereka berupa sebidang tanaman air yang memancarkan cahaya seperti bintang. Cabang dan daun tanaman air semuanya memiliki tetesan zat seperti embun yang bersinar dengan cahaya dingin dan tenteram. Tetesan ini adalah makanan ikan es. Saat ikan es memakannya, kilauan cahaya perlahan berkurang. Apa ini? Xiao Chen berseru kaget. Mata Ao Jiao berbinar. Betapa cantiknya. Cepat berenang dan lihat. Xiao Chen merasakan keinginan serupa di hatinya. Namun, dia tetap mempertahankan rasionalitasnya. Kita harus lebih berhati-hati. Tempat ini tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, itu diklasifikasikan sebagai tanah terlarang setingkat kaisar bela diri.